Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar Anda semua? Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Program ini merupakan persembahan Citi PK dan Citi Foundation bagi Anda semua. Sahabat uang Anda, di era modern ini pinjaman sudah menjadi gaya hidup banyak orang. Secara sederhana, pinjaman berarti meminjam sejumlah uang tertentu atau barang dengan yang akan dikembalikan sesuai komitmen yang disepakati jangka waktu dan besarannya. Dalam konteks saat ini, kebanyakan meminjam berbentuk pinjaman dana ke bank dengan cara mencicil pembayarannya untuk berbagai keperluan. Sayangnya, pinjaman bisa menjadi neraka bila ternyata Anda tidak dapat membayarnya kepada pihak yang meminjamkannya. Tidak heran saat ini angka kredit macet juga cukup tinggi. Sahabat uang Anda, saya sangat senang sekali pagi ini dengan hadirnya tamu istimewa yang akan mendiskusikan topik kita hari ini tentang terlepas jerat pinjaman. Selama sekitar setengah jam ke depan, beliau adalah seorang bankir senior yang memiliki jam terbang tinggi dalam melayani berbagai permasalahan, khususnya terkait pinjaman kartu kredit nasabah. Selamat pagi Pak Hotman. Selamat pagi Bu Rina, apa kabar pagi ini? Kabarnya baik-baik saja. Bapak juga kelihatan hari ini segar sekali. Iya. Ya. Nah Pak Hotman, sahabat uang Anda, narasumber kita saat ini Pak Hotman Simbolon yang saat ini menjabat sebagai Vice President Strategic Client Citibank Indonesia. Pak Hotman, dengan semakin tingginya tingkat konsumsi, sangat sulit jika kita tidak pernah meminjam. Kalau bisa diklasifikasikan, ada berapa jenis pinjaman yang berkembang saat ini? Ada dua jenis, pada dasarnya ada dua jenis, yaitu satu pinjaman yang produktif dan tidak produktif, atau bisa disebut juga ada pinjaman konsumen untuk mengkonsumsi saja. Itu pada dasarnya pinjaman ini. Dan paling utama sebenarnya kita diskusi di sini adalah, kalau dari cerita kita sebelumnya, itu kita akan diskusi bagaimana menghindari kalau sudah terjerat pinjaman tersebut. Ya. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, Ibu, kita perlu mengetahui dua jenis ini tadi. Karakteristiknya bagaimana? Kalau pinjaman untuk ini, untuk industri atau untuk pengembangan atau untuk usaha, itu benar-benar ditujukan untuk usaha, di mana akan pengembaliannya dari hasil investasi dari pinjaman yang kita lakukan. Di investasi ada usahanya kembali. Kita melakukan pembayaran. Yang sering menjadi kesulitan adalah ketika pinjaman digunakan untuk konsumsi, di mana kita mengkonsumsi saja, tidak ada return, tetapi akan kita bayarkan dari pendapatan kita yang akan kita dapatkan nanti. Nah, ini yang perlu dilihat. Biasanya permasalahan itu muncul apabila ada hal-hal tertentu yang mengganggu proses pengembalian. Kalau untuk pinjaman produktif, Ibu, biasa proses pengembaliannya itu terbengkalai apabila usaha kita tersendat. Nah, tetapi kalau untuk konsumsi, ini pada umumnya terjadi pada kartu kredit, Ibu, itu permasalahan itu muncul ketika kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendapatan tetap bulanan. Misalnya kita misalnya kita sakit hingga kita tidak mendapat gaji atau keluar dari pekerjaan kita. Nah, ini biasanya menjadikan kendala-kendala untuk melakukan pembayaran dan mengakibatkan kita terjerat dalam utang. Nah, tetapi ini bisa disiasati dari awalnya supaya tidak terjerat. Kita harus membuat rencana. Ketika kita ingin mengambil pinjaman ini, kita harus buat rencana. Tujuan pinjaman ini apa? Dan berapa besar yang saya bisa afford. Biasanya itu maksimum cuman bisa di effort itu 30% dari pendapatan kita. Ini untuk konsumsi, Bu, ya. Dan jangan mengambil banyak pinjaman-pinjaman yang lain atau kredit-kredit yang lain. Sudah kredit TV, jangan kredit lagi yang lain, hingga akibatnya pembayaran bulanan yang harus kita lakukan itu lebih besar daripada 30% pendapatan bulanan kita. Itu, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Hotman. Jadi ternyata ketika kita mau meminjam juga harus banyak yang dipertimbangkan ya, terutama kemampuan dalam membayar. Betul, Ibu. Nah, Pak Hotman, apakah ada data jenis hutang yang paling besar di saat ini, kredit hutang macet atau kredit macet? Saat ini saya tidak mempunyai data yang komplit untuk ini. Tapi dari pengalaman saya, yang cukup banyak itu adalah ketika utang itu terjadi pada kartu kredit. Tetapi edukasi yang sudah kita lakukan, kelihatannya tingkat utang itu semakin lama semakin turun.
dan orang semakin tahu kewajibannya dan tahu cara untuk melakukan pembayaran tepat waktu atau mengatur keuangannya untuk mengatasi utang itu sendiri. Itu Ibu. Gitu ya. Kalau data yang komplit saya tidak memiliki karena kebetulan memang saya tidak melakukan studi untuk itu Bu pada saat ini. Saat ini memang belum ada studinya ya dari kredit yang macet. Nah, jika ada kondisi yang sangat terpaksa kita harus meminjam, tadi Bapak sudah menyebutkan berapa persen yang bisa digunakan ya, maksimum tadi 30%. 30%. Kalau misalnya ada pinjaman lain, berapa persen Pak yang bisa diberikan? Atau yang bisa maksudnya dalam rasio gitu ya, dalam rasio maksimum berapa persen? Itu tadi 30% itu adalah total pinjaman yang bisa kita ambil, total pembayaran setiap bulannya yang bisa kita tanggung untuk pinjaman tersebut. Jadi begini Bu, seandainya saya punya gaji 1 juta, maka pembayaran cicilan setiap bulan itu cuma paling maksimum 30% dari 1 juta. Selebihnya itu akan membuat kesulitan buat kita. Jadi perlu di-manage supaya jangan lebih daripada 30% dari total pendapatan sebulan. Oke, berarti kalau lebih dari itu bisa jadi nanti kesulitan, jadi ada pinjaman lagi gitu ya Pak ya? Iya, kita akan nanti terbelit utang, ceritanya itu jadi terbelit utang karena kita masih butuh yang lain. Membutuhkan biaya sekolah, biaya listrik, biaya arisan, biaya-biaya yang lain yang tidak bisa dijadikan pinjaman. Nah ini Ibu yang perlu harus dipikirkan. Nah baik Pak Hotman, kita akan jeda beberapa saat untuk menyaksikan tayangan iklan berikut ini. Sahabat uang Anda, tetap bersama kami pada segmen interaktif usai tayangan iklan berikut ini. Hanjaring, kalau di bahasa Jawa itu ngangklang jagat hanjaring maruto. Sepertinya yang namanya pencitraan itu hanya omongan di bawah aja. Tapi kalau Pak SBY mau belusukan seluruh Indonesia agak berat menurut saya sih. Pemimpin kan mesti multidimensional. Nah bagaimana transformasi dan menerjemahkan itu? Semua masyarakat sekarang bisa ngomong, bebas banget kan. Vokal sekali. Jadi pemimpin memang harus punya telinga banyak. Di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang terpinggirkan. Mereka tetap membutuhkan sentuhan dan kasih sayang. Di tengah-tengah mereka tuh saya bahagia. Kita bagaimana mau hidup bahagia kalau kita nggak bisa bahagiakan orang lain? Sejauh mana kepedulian kita terhadap mereka? Program yang layak ditonton, Sebelah Mata, setiap Rabu pukul 21, hanya di TVRI. Katanya gratis, tapi tetap aja kita disuruh bayar. Yang baru, yang pasti menggelitik. Parpol, parodi politik, segar dan penuh canda. Sensani, sentil sana, sentil sini. Emang korupsi apa sih artinya? Tahu. Parpol, parodi politik, setiap Jumat pukul 20, hanya di TVRI. Selamat malam juga untuk para koruptor, baik yang sudah tertangkap maupun yang masih seliweran. Dalam rangka meningkatkan akhlakul karimah dan ukhuwah Islamiyah, sekaligus menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, TVRI senantiasa menyiarkan sholat Jumat langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, menghadirkan imam dan khotib terkemuka. Bersama TVRI, wujudkan keislaman yang sesungguhnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman, hiasi hidup kami. Assalamualaikum. Masuk dah, udah tahu. Dia tetangganya punya anak 2 bulan, anaknya nangis terus, rewel terus. Bayi menyusu pada ibu, dia terpenuhi kebutuhan asahnya, jadi emosionalnya terpenuhi. Yang butuh sehat, mari gabung di sini bersama Lula Kamal. You Hidup Sehat. Memberi kesempatan Anda bertanya lewat telepon interaktif. You Hidup Sehat, Senin hingga Jumat pukul 9, langsung hanya di TVRI. Baiklah, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini.
Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk dan perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber kita. Pak Hotman, apa yang harusnya dipikirkan oleh seseorang ketika akan meminjam uang atau meminjam sesuatu? Ibu Rina, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pinjaman itu ada dua. Satu adalah pinjaman untuk produktif, satu lagi untuk konsumtif. Nah, sering sekali peminjaman produktif itu digabung dengan pinjaman konsumtif, seperti pinjaman pribadi. Ketika tujuan kita adalah meminjam untuk produksi, maka kita fokus kepada pinjaman itu diusahakan untuk meningkatkan produktivitas kita atau meningkatkan investasi atau usaha kita. Jangan digabung dengan kepentingan pribadi yang sifatnya konsumtif. Ketika pinjaman diberikan lalu untuk produktif lalu beli gadget, belum macam-macam, itu akan menimbulkan hal-hal yang bermasalah ke depan harinya. Nah, kalau untuk konsumtif, kita harus membatasi diri kita juga sebesar apa gaji bulanan kita atau pendapatan bulanan kita mampu menutup cicilan yang harus kita lakukan untuk pinjaman tersebut. Ini yang perlu dijaga, Ibu Rina. Oke, berarti memang betul-betul nih masyarakatnya harus tahu dulu ya berapa penghasilannya baru boleh pinjam. Sebelum tahu penghasilan dan pengeluarannya, dia jangan pinjam-pinjam dulu karena nggak tahu nanti akhirnya ya Pak ya. Betul Ibu Rina. Jadi ada 4 step yang harus dilakukan sebelum meminjam. Step pertama itu rencana. Pinjaman itu direncanakan untuk apa? Setelah direncanakan, kita tahu rencananya, maka kita organisasi. Ini arahnya kemana, kita kelola dengan baik. Setelah itu baru kita tempatkan dengan baik. Yang ketiga, kita tempatkan dengan cara yang bijaksana. Setelah itu baru kita kontrol, benar tidak semua yang kita lakukan sesuai dengan rencana kita, tepat guna, dan arahnya sudah jelas. Ini cara yang bijak untuk mengelola pinjaman yang kita lakukan, Ibu Rina. Nah, baiklah Pak. Nah, di beberapa masyarakat kita ini, di beberapa kalangan dan di beberapa daerah, itu masih banyak masyarakat yang terjerat hutang dari rentenir. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan supaya mereka tidak usah pinjam ke rentenir, tapi pinjam ke lembaga yang seharusnya meminjamkan? Iya Ibu, ini memang permasalahan yang tidak henti dari dulu. Sebenarnya pemerintah dan industri keuangan telah membuka channel sebesar-besarnya untuk masyarakat masuk ke dalam dunia perbankan yang terstruktur, bisa melalui koperasi. Koperasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang mudah, sederhana, lalu dibantu untuk mengelolanya, terutama untuk pinjaman produksi. Baik, kita terima telepon dulu. Ada telepon ya. Baik, selamat pagi uang Anda. Pagi. Ya, selamat pagi. Bu, ini saya mau tanya Bu. Saya kan sudah terlanjur, pendapatan saya cuma 7 juta, tapi pinjamannya sebulannya udah 3,5 juta. Oke, pendapatan 7 juta. Kita belum sempat bertanya dari mana dan dari siapa, tapi tadi pertanyaannya adalah pendapatannya 7 juta dan pinjamannya 3,5 juta tuh Pak. Itu bagaimana tuh Pak kalau begitu? Ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini sudah 50% dari pendapatan yang ada digunakan untuk membayar kewajiban utang. Nah, untuk mengatasi ini ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan dengan cara pengurangan beberapa hal yang mungkin bisa kita kurangi. Dalam hal ini perlu sekali dibuat perencanaan lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita rencanakan untuk membayar utang, berapa lama kita akan selesaikan utangnya. Lalu kita perhatikan behavior kita, perilaku kita dalam menggunakan uang itu apa saja. Berapa kali kita makan bakso dalam seminggu. Misalnya kalau makan bakso setiap minggu, kita kurangi 1 kali dalam 1 bulan. Itu akan mengurangi cukup banyak uang. Atau misalnya uang jajan yang kita berikan kepada putra kita cukup besar, atau anak sekolah, kita mulai kurangi. Atau kita ubah polanya, kita siapkan makanan datang dari rumah, kita berikan kepada putra kita, hingga uang jajannya berkurang, lalu kita melakukan efisiensi di sana untuk menutupi kewajiban-kewajiban atas utang tersebut. Itu yang tahu persis adalah yang pengelolanya sendiri. Untuk itu Ibu mungkin Ibu boleh mulai mencatat pengeluaran-pengeluaran apa saja yang Ibu lakukan setiap bulannya, lalu perhatikan dan diskusikan dengan keluarga mana saja yang perlu dikurangi. Ya, cukup banyak yang bisa dikurangi. Misalnya listrik, sederhana sekali. Apakah listrik kita menyala setiap hari? Kalau boleh dimatikan. Dan kalau siang kita matikan. Itu penghematannya cukup banyak Ibu.
Ini mungkin yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita akan menerima telepon kembali. Halo, selamat pagi, uang Anda. Ya, selamat pagi Bu, uang Anda Bu. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Bapak Idar di Sumatera Selatan. Oke, baik, pertanyaannya. Ini Bu, kita kan di kampung kita tuh kayak ada. Halo Pak, suaranya nggak jelas Pak, boleh dijauhkan sedikit teleponnya mungkin atau suara televisinya dikecilkan? Oh iya Bu. Ya silakan pertanyaannya. Ini Bu. Ya. Di kampung kita tuh kan ada sejenis pinjaman, pinjamannya itu kan. Ya silakan Pak. Misalnya 10 juta tuh kan Bu. Ya. Yang dikembalikan per bulan cuman bunganya aja kan. Ya. Dalam 1 juta itu kan diminta 100.000. Oke, lalu pertanyaan. Ya, pertanyaannya. Nah, yang pinjaman termasuk kayak gitu, yang gimana lah Bu? Oke, baik. Mungkin ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang mungkin dipertanyakan adalah ketika dia ada pinjaman 10 juta, saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi, uang Anda. Selamat pagi, uang Anda. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Cirebon, Bu. Ya. Dari Cirebon. Cirebon, ya. Silakan pertanyaannya. Kami kan sebagai purnawirawan, Bu. Ya. Kemudian saya tuh ingin melaksanakan penanaman bawang. Kemudian saya tuh pinjam ke BRI. Ya. Nah, saya dengan punya lahan sekitar perempat bau gitu. Dengan membutuhkan dana 25 juta. Ya. Tetapi dari Bank BRI dikasih 5 juta. Oke. Nah, untuk garapan sama pengolahan tanah aja tidak cukup, sedangkan aset saya 179 juta. Ya. Dapatkan 5 juta. Ya. Baik. Jadi akhirnya ya kesana kemari, Bu. Ya. Nah, untuk bantuan dari yang punya bank ini, gimana apa ada gaya lain untuk membantu saya, Bu? Karena saya tuh purna bakti dari irigasi. Ya, terima kasih. Melanjutkan tanaman bawang. Ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah menangkap pertanyaannya. Jadi Bapak memerlukan sebenarnya dana 25 juta, tetapi yang didapatkan hanya 5 juta dari satu bank. Sedangkan agunan yang Bapak yang Bapak miliki adalah 179 juta. Nah, silakan bagaimana nih Pak Hotma nih untuk hal seperti ini? Baik Ibu Rina, saya jawab dulu yang terakhir dari dari Cirebon ya. Untuk menjam uang itu ke BRI, ke satu bank. Aset itu belum tentu menjadi jaminan yang utama untuk mendapatkan sejumlah yang kita inginkan. Memang ada aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini Bapak ingin bertani bawang, membutuhkan dana 25 juta. Itu yang Bapak sampaikan, tetapi diberikan jumlahnya 5 juta. Boleh berkonsultasi, saran saya Bapak, boleh berkonsultasi lagi kepada BRI-nya sendiri. Sampaikan tujuannya apa, karena di bank itu ada beberapa jenis tabungan, pinjaman investasi atau pinjaman konsumsi. Tolong tanyakan jenisnya yang bagaimana. Lebih baik berkonsultasi dengan bank yang bersangkutan, dan kalau boleh berkonsultasi juga dengan koperasi yang ada di sana, petani bawang, Pak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hotman. Nah, satu lagi tadi ada pertanyaan yang belum kita jawab. Apa itu, Ibu? Yang pinjaman tadi dia pinjaman 10 juta dan bayar bulanannya 1 bulannya udah 1 juta dulu nih Pak. Katanya banyak kan yang dibayar bunganya daripada pokoknya. Nah, itu bagaimana? Ini Pak Hendy kalau nggak salah tadi ya. Pak Hendy mungkin perlu dilihat Bapak pinjam kemana. Saya bertanya itu Bapak pinjam kemana. Kalau di institusi keuangan kelihatannya tidak sebesar ini. Apakah Bapak meminjam kepada rentenir yang kita kenal rentenir selama ini? Ya, kalau saran saya, tolong dihindari peminjaman ke yang biaya mahal seperti ini. Jadi saya sendiri melihat ini terlalu besar ya, Pak, sangat besar bagi saya. Tetapi apabila Bapak sudah merencanakan pinjaman ini untuk investasi dan Bapak yakin bahwa ini bisa dikembalikan, mungkin perlu dilihat rencana Bapak seperti yang saya sampaikan tadi, masuk atau tidak. Tetapi untuk berikutnya kalau boleh jangan mengambil pinjaman-pinjaman mahal seperti ini, Pak. Saya jawab telepon dulu. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo, kendali di tangan. Uang Anda kendali di tangan Anda.
Ya. Kendali tangan Anda, uang Anda kendali di tangan Anda. Dari mana dan dengan siapa? Dan silakan pertanyaannya. Dari Indah di Pekalongan. Ya, silakan pertanyaannya Ibu Indah. Iya, mau tanya, kalau kita sudah terlibat sama utang bank untuk usaha, itu misalkan kita tidak bisa membayarnya, karena yang namanya usaha itu kan ada untung, ada rugi. Ya. Nah, yang dipertanyakan, bisa tidak kalau misalkan kita mengembalikan uangnya itu ke bank, tapi tanpa bunganya, gitu loh. Baik. Terus yang kedua, bisa tidak misalkan bank itu meminjamkan uang untuk usaha kecil, tapi tanpa tanpa sertifikat atau tanpa jaminan, misalkan begitu dengan bunga yang rendah gitu, bisa tidak? Ya, baik, terima kasih. Itu aja deh pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Indah atas pertanyaannya. Saya ambil telepon dulu satu lagi ya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo ya, selamat pagi. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Abidin Purworejo nih Bu. Ya, pertanyaannya? Soalnya gini Bu, kami itu dari rumah ini kan biasanya untuk menabung Bu. Tapi menabung itu kenapa kami menabung sedikit? Karena hasilnya sedikit, kita tabung, harapnya kan untuk mendapatkan istilahnya jasa. Ya. Tapi malah tolong. Jadi pertanyaannya, jadi yang itu kepotong terus bunga itu kepotong terus malah habis gitu. Baik, terima kasih. Nah, itu batasannya berapa untuk aman itu loh Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Abidin dari Purwokerto atas pertanyaannya. Tapi topik kita hari ini adalah kita mengelola tentang hutang. Bapak boleh menyampaikan pertanyaan Anda melalui info@uanganda.or.id melalui email. Nanti akan saya menjawabnya. Silakan Pak Hotman, tadi kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Indah dari Pekalongan. Ya. Ibu, untuk menjawab pertanyaan Ibu, apabila Ibu meminjam ke bank, lalu Ibu ada kesulitan dalam pembayaran, sebaiknya Ibu berkonsultasi dengan bank itu sendiri. Karena bank akan mempunyai jalan keluar untuk membantu Ibu menyelesaikan kesulitan Ibu. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh bank. Pertama adalah memanjangkan tenornya, atau memberi saran-saran yang lain yang mungkin sesuai dengan kondisi kesulitan Ibu. Ini yang boleh saya sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu datang ke banknya. Bank akan memberikan saran-saran yang berkenaan dengan penyelesaian kesulitan Ibu. Yang kedua, pertanyaan Ibu adalah bisa nggak meminjam untuk usaha kecil? Bank dan koperasi itu mempunyai program-program pinjaman untuk usaha kecil Ibu, dengan syarat-syarat yang ringan dan bunga yang ringan. Kalau saran saya, Ibu bergabung dengan koperasi atau konsultasi dengan bank Ibu di mana mempunyai tabungan. Bank akan membantu Ibu, dan selamat berinvestasi Ibu. Mari kita majukan UMKM kita Ibu. Untuk pertanyaan Bapak dari Purworejo Pak Abidin, tadi Ibu Rina menyampaikan nanti akan bisa dijawab lewat email, tetapi saya ingin menjawab saat ini. Pada saat ini Bank Indonesia dan Bank Industri Perbankan telah mengeluarkan namanya produk tabunganku Bapak. Tabunganku itu bisa Bapak gunakan dengan tanpa ada pemotongan biaya administrasi. Jadi kalau Bapak tidak tujuannya menabung, kenapa tiba-tiba uangnya jadi berkurang? Saya tabung 1 juta, tiba-tiba untuk bulan depan jadi bukan 1 juta, tetapi menjadi 900.000 sekian. Nah, untuk itu Bapak datang ke bank, minta produksi jenis tabungan yang namanya tabunganku. Selamat menabung Bapak. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Hotman. Nah, sahabat Uang Anda, bagi Anda yang belum berhasil masuk ke line telepon, sampaikan permasalahan finansial Anda melalui email info@uanganda.or.id. Saatnya kini saya akan menjawab pertanyaan via email dan sosial media yang akan dibantu dijawab oleh Pak Hotman setelah yang ini. Nah, sahabat Uang Anda, email yang pertama yang akan saya bacakan datangnya dari Mbak Wiwin. Jadi pertanyaannya seperti ini, Mbak Wiwin dari Banten. Saya pegawai swasta yang sedang bingung dengan hutang yang dimiliki. Salah satunya hutang kartu kredit yang tidak mampu saya bayar. Mohon solusinya. Silakan Pak Hotman. Untuk Ibu Wiwin, saya sarankan Ibu untuk menghubungi bagian penagihan bank di mana Ibu menjadi pemegang kartu kredit. Sampaikan keluhan Ibu dengan data-data yang ada. Biasanya bank mempunyai solusi untuk penyelesaian permasalahan apabila ada kesulitan dalam pembayaran. Kita sebut namanya
payment settlement. Jadi payment program settlement itu biasanya ada Ibu. Jadi Ibu boleh berhubungan ke sana dan saya berharap permasalahan Ibu dapat segera diselesaikan dengan berkonsultasi dan berbicara dari hati ke hati dengan bank di mana Ibu menjadi pemegang kartu kredit. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Twitter yang datangnya dari Ed Aiman. Apakah saat ini bank masih mengirimkan debt collector untuk menagih hutang nasabah? Bagaimana menghadapinya? Silakan Pak. Oke, Pak Aiman, untuk debt collector kesannya terlalu luar biasa ya. Tujuannya sebenarnya kunjungan lapangan yang dilakukan oleh bank itu adalah memastikan bahwasanya pemegang kartu masih pada alamat tersebut. Karena sering sekali bahwasanya keterlambatan pembayaran terjadi oleh karena pemegang kartu tidak menerima billing statement. Jadi tujuannya pertama adalah membantu dan melayani pemegang kartu untuk melihat kondisi apa yang ada, kesulitan apa yang ada. Lalu kalau ditanya apakah mereka akan menagih, sebenarnya mereka mengingatkan Bapak untuk melakukan pembayaran kewajiban karena kita telah menggunakan jasa dan produk kartu kredit itu sendiri dan itu merupakan kewajiban. Tujuannya adalah mengingatkan. Dan apabila ada debt collector atau petugas lapangan yang datang ke tempat Bapak melakukan tindakan-tindakan anarkis atau melakukan intimidasi atau melakukan hal-hal tidak menyenangkan kepada Bapak atau pemegang kartu, laporkan segera kepada bank di mana Bapak memegang kartunya. Bank akan benar-benar menindaklanjuti keluhan yang Bapak sampaikan. Dan berikutnya Bapak saya sampaikan, mohon pembayaran kartu kredit tetap dijaga karena itu akan masuk ke laporan SID di mana performance kredit Bapak akan dicatat di sana dan mungkin akan berakibat kepada hal-hal yang kredit apabila Bapak mengambil kredit berikutnya. Dan Bapak ingat bahwa kartu kredit itu adalah bukan kartu utang, tapi kartu kredit adalah kartu kepercayaan karena kredit berasal daripada credere dan kartu yang diberikan itu kepada orang-orang yang dipercaya mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Terima kasih. Baiklah sahabat uang Anda, demikian episode kita pagi ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup uang Anda dengan like Facebook page di alamat uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan yang paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti PK dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina dan Bapak Hotman Simbolon undur diri sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Nah,